Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahayu. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang portofolio dan investasi. Pertama yaitu bab 1 ada konsumsi dan investasi. Pengertian konsumsi adalah bagian pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Pengertian investasi adalah pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan produksi di masa yang akan datang. Investasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Real investment adalah investasi dalam bentuk contoh properti, mesin, dan investasi komersial. Yang kedua ada financial investment adalah investasi terhadap produk-produk keuangan yang tetap, contoh deposito, obligasi, atau saham. Selanjutnya bab 2 yaitu pasar modal. Pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah, yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka untuk mendapatkan pendanaan, perusahaan atau institusi tersebut menerbitkan saham atau surat utang, dan masyarakat pemodal investor yang mendanai perusahaan maupun institusi tersebut dengan membeli instrumen tersebut di pasar modal baik secara langsung maupun dalam bentuk reksadana. Karena itu, pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Selain saham, obligasi, dan reksadana, pasar modal juga memperdagangkan bentuk lain seperti warrant, right, dan produk derivatif lainnya. Selanjutnya bab 3 yaitu saham dan nilai saham. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau persoalan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan. Klaim atas aset perusahaan dapat berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Keuntungan saham, yaitu pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Bab 4 yaitu return dan risiko aktiva modal. Return realisasi yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. Return historis ini berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan risiko di masa depan. Return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan relasi yang bersifat sudah terjadi atau ex post data. Return yang diharapkan merupakan hasil estimasi sehingga sifatnya belum terjadi atau ex ante data. Bab 5 return dan risiko portofolio. Dalam manajemen portofolio, dengan adanya konsep pengurangan risiko sebagai akibat penambahan sekuritas dalam portofolio. Return portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasian tiap-tiap sekuritas tunggal di dalam portofolio. Return ekspektasian merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasian tiap-tiap sekuritas tunggal dalam portofolio. Risiko portofolio. Risiko portofolio adalah varian return sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Salah satu pengukur risiko adalah deviasi standar atau varian yang merupakan kuadrat dari deviasi standar. Bab 6 pemilihan portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor bersangkutan terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia ditanggungnya.
Bab 7 yaitu model indeks tunggal. Model indeks tunggal merupakan analisis yang dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1963 dengan tujuan menyederhanakan perhitungan pembentukan portofolio dan teori modal Markowitz yang dianggap cukup rumit karena melibatkan banyak varian dan kovarian. Manfaatnya yaitu mengembangkan model yang disebut model indeks tunggal. Model ini dapat digunakan untuk menyederhanakan perhitungan di model Markowitz dengan menyediakan parameter-parameter input yang dibutuhkan di dalam perhitungan model Markowitz. Dan bab terakhir yaitu beta saham. Beta saham diinterpretasikan sebagai satu ukuran sensitivitas respon pergerakan keuntungan suatu saham terhadap pergerakan keuntungan pasar, atau 2 ukuran tingkat risiko sistematis suatu saham terhadap risiko sistematis pasar. Beta saham termasuk salah satu faktor fundamental dalam manajemen portofolio investasi. Fungsinya yaitu merupakan salah satu indikator untuk mengukur sensitivitas suatu saham terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Beta menunjukkan dansa harga saham dengan rata. Jika dansa sama besar, maka resiko saham itu setara dengan pasar. Beta pasar bernilai 1 dan angka 1 ini jadi patokan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.